Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Ruci Ardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya, insya Allah ya. Alhamdulillah kita saat ini sudah di episode 57. Semoga selama 57 episode yang sudah kita lalui, 56 episode yang sudah kita lalui ini dan menuju episode 57 ini, kita bisa bertambah ilmu, bertambah wawasan, dan tentunya bagi saya sendiri dan apabila antum semuanya mendapatkan ilmu baru dari program ini, antum semuanya bisa share ke teman-teman yang mungkin antum mendapatkan pertanyaan serupa yang kita bahas sama-sama di sini ya. Jadi ada jawabannya gitu. Misalkan nanya A gitu kan, ternyata di program Halo Ustadz udah pernah dibahas. Nah jadi bisa menjawabnya insya Allah. Nah teman-teman seperti biasa kita akan membahas 3 pertanyaan bersama narasumber kita. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama, saya ingin mengajak terlebih dahulu terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja kita hubungi Ustadz Zulham kembali untuk pertanyaan yang pertama. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah di akhirat nanti tetangga kita yang kurang mampu akan meminta pertanggungjawaban kepada tetangganya yang kaya? Mohon pencerahannya Ustadz. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Apakah nanti tetangga yang miskin akan meminta pertanggungjawaban kepada tetangga yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya semua kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Semuanya akan Allah minta pertanggungjawabannya. Nah, mengenai tetangga kita, tentunya tetangga memiliki hak yang sangat besar dalam Islam. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kaum muslimin untuk selalu memperhatikan tetangga kita. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Jibril alaihissalam selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad. Maka kata Nabi apa? Seakan-akan aku merasa bahwa tetangga itu memiliki hak harta warisan yang aku miliki. Saking sirinya Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan juga Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Menunjukkan bahwa tetangga memiliki hak yang sangat besar dalam agama kita. Termasuk hal yang tercela yang mungkin bisa dikatakan kan Allah tanya di hadapan kita. Termasuk juga tetangga kita akan mengadu kepada Allah. Ketika ada tetangga kita yang kelaparan, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Sedangkan kita hidup mewah, kenyang. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min alladzi yashba wa jaruhu ja'un ila jambihi." Bukan termasuk orang yang beriman yang apabila dia kenyang, tapi tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Tetangganya kelaparan, dia tidak tahu. Tapi dalam kondisi dia kenyang. Nah, Islam subhanallah merupakan agama yang sangat peduli terhadap tetangga. Oleh sebab itu kita sangat diperintahkan memperhatikan tetangga kita. Sering memberikan kepada mereka hadiah atau memberikan kepada mereka makanan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita yang makna hadisnya, kalau kita masak maka perbanyaklah kuahnya supaya bisa diberikan kepada tetangga kita. Ini merupakan hak tetangga kita. Jangan sampai ada kita di sini umpamanya hidup senang, kemudian mewah, kenyang, makanan kita mahal,
ternyata ada tetangga kita yang satu hari itu makannya cuma 1 kali. Atau terkadang dia makannya cuma makan yang sangat-sangat sederhana. Hanya makan dengan ikan asin naskah itu. Ataukah dengan makanan sayur tok doang saja dengan nasi umpamanya. Tanpa kita sadari. Nah kalau inilah yang terjadi maka Nabi mengatakan laisal mu'min. Itu bukan orang yang beriman. Orang beriman itu peduli kepada tetangganya. Jangan sampai tetangganya menuntut di hadapan Allah bahwa ini tetangga aku gak peduli kepadaku sedangkan aku dalam kondisi lapar. Dan dia kenyang. Gak pernah dia bertanya keadaan tetangganya. Gak pernah dia lihat kondisinya. Dan lebih parah lagi ketika dia tahu tetangganya itu fakir. Tetangganya itu miskin. Sering tidak makan ataupun kekurangannya begitu parah. Dari segi ekonomi dan juga dari segi pangannya. Tapi dia tidak peduli. Ini tuh yang lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, tumbuhkan kesadaran dalam diri kita ya untuk selalu peduli terhadap tetangga kita, apalagi terkadang sebagian kita tetangganya merupakan keluarganya sendiri. Berarti ada 2 kewajiban kita di situ. Kewajiban menyambung tali silaturahim, membantu keluarga, dan kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Wallahu taala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya. Nah teman-teman, apabila kita memang memiliki harta yang berlebih atau kita memiliki tetangga yang mungkin ekonominya di bawah kita misalnya ya. Sebagian harta kita itu sebenarnya ada hak mereka gitu kan. Dan gak salah juga kan kalau misalkan kita berbagi sedikit ya. Jangan sampai kita udah kenyang ternyata tetangga kita itu ada yang kelaparan. Bahkan dia gak makan. Bahkan mungkin makannya cuma sehari sekali. Itu pun kalau. Nah ini yang bahaya teman-teman. Jangan sampai kita senang makan sendiri segala macem. Ternyata tetangga kita cuma menghirup aromanya aja. Nah ini pasti diminta pertanggungjawaban. Ini pasti. Apalagi itu tadi ya. Apalagi tetangga kita itu kelaparan gitu loh. Nah di zaman yang udah canggih ini kan sering tuh ya pesan makanan online gitu kan, nyampe lewat di ngelewatin rumah tetangga kita belum makan atau segala macem, kita nggak ngasih gitu. Nah ini yang mungkin bisa menjadi cerminan kita juga, kita menganggap bahwasanya apa yang menjadi milik kita, harta di dunia, bukan berarti itu menjadi milik kita seutuhnya, tapi ada hak orang lain di harta kita tersebut. Jadi berbagilah. Karena berbagi itu bukan bikin kita rugi ya, justru bikin kita untung. Kalau nggak percaya coba aja. Ya nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustaz. Bagaimana sudut pandang Islam terkait hukum kisos? Mana yang lebih unggul antara kisos atau pengampunan dan pemaafan? Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama, terkait tetangga kita yang kurang mampu, itu apakah meminta pertanggungjawaban kepada Allah terkait tetangganya yang kaya raya. Nah ini memang diminta pertanggungjawaban pasti ya teman-teman ya, karena semua pasti dihisap di yaumil akhir nanti. Nah ini di pertanyaan kedua, terkait hukum yang memang kejahatan nih ya teman-teman. Ini memang harus diperhatikan, dalam Islam itu semua diatur. Namun sebelum kita bahas pertanyaan kedua ini, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Baik, langsung aja kita hubungi kembali Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang kedua. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sudut pandang Islam terkait hukum kisos?
Mana yang lebih unggul antara kisos atau pengampunan dan pemaafan? Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kisos terdapat dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam perkara pembunuhan, dalam korban-korban pembunuhan. Kisos artinya nyawa dibalas nyawa, itu bahasa kita. Kalau ada orang yang membunuh secara sengaja orang lain, maka dalam hukum Islam orang yang membunuh tersebut harus juga dibunuh, harus juga dihabisi karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Apakah ini hukum yang kejam? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, dan bagi kalian ada kehidupan dalam kisos tersebut. Karena kisos tersebut membuat orang takut untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ya, ketika umpamanya kita perhatikan banyak sekali negara yang menggunakan hukum mereka sendiri, bukan hukum Islam, yang terjadi apa? Kasus pembunuhan begitu meningkat setiap tahunnya. Orang begitu mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan dalam Islam pun tidak semua kasus pembunuhan atau kematian ada kisos, tidak semua. Dalam Islam itu, ketika ada orang membunuh orang lain, maka keluarga korban ini yang memiliki hak. Apakah minta dikisos, ataukah dimaafkan, atau wajib membayar denda, kalau tidak dia dikisos. Tidak ada pilihannya. Nah, kalau kita hari ini melihat, kita ingin melihat bagaimana hikmah yang begitu mulia dalam hukum kisos dalam agama Islam ini. Hari ini kita lihat ada orang yang terbunuh. Kemudian tewas, dia meninggalkan istrinya dan 5 orang anaknya umpamanya. Nah, kemudian si pembunuh cuma dihukum sebanyak 20 tahun, 15 tahun itu pun akan dikasih remisi. Nah, tapi yang ditinggalkan ini istrinya, anak-anaknya, siapa yang menafkahi? Dari mana mereka makan? Orang tua nggak pernah mewarisi harta warisan umpamanya. Tapi dalam Islam, ketika orang tuanya dibunuh, maka mereka punya hak. Apakah mereka meminta supaya ini yang membunuh ayahnya dikisos atau dimaafkan, atau juga umpamanya mereka ingin si pembunuh membayar denda kepada mereka, dan denda begitu besar, bisa mungkin sampai ratusan juta atau miliaran rupiah. Nah, ketika mereka mau dikasih denda kepada mereka, maka mereka akan selamat ekonominya. Itu hikmah di antara hikmah adanya kisos dalam agama kita. Mana lebih utama, kisos ataukah memaafkan atau memberikan pengampunan? Tentunya di sini haknya miliknya oleh keluarga korban. Dan kisos lebih utama kalau melihat ini yang pelakunya memang orang yang sangat jahat, membunuh orang yang begitu banyak, maka lebih layak orang tersebut juga dibunuh. Karena apa? Kejahatan dia begitu besar. Tapi ada juga orang yang mungkin khilaf atau semisalnya, maka ini akan terjadi nanti hukum Islam. Lihat dia membunuh secara sengaja, tidak sengaja. Kalau membunuh tidak sengaja, umpamanya seperti orang yang menabrak orang lain, itu nggak dikisos. Atau ketika umpamanya dia menembak umpamanya hewan berburu, tiba-tiba terkena orang lain kemudian meninggal, ini nggak dikisos. Karena nggak sengaja. Nggak semua pembunuh itu harus dikisos. Yang dikisos adalah pembunuhan secara sengaja. Itu pun kalau seandainya si keluarga korban memaafkan, maka dia selamat, atau minta supaya dibayarkan diat, maka dia wajib membayar diat kepada keluarga korban. Allahu ta'ala. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah sekali. Teman-teman, kisos itu kalau istilah kita gampangnya nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, dan tidak semua kisos itu dibalas dengan kisos juga ya. Nggak semua pembunuhan itu dibalas dengan pembunuhan. Tergantung dilihat dari situasi dan kondisinya. Kalau seandainya memang si pembunuh ini memang dia kerjaannya membunuh banyak bunuh orang. Nah, ini wajib dikisos, dibunuh karena bisa mencelakakan banyak orang lagi. Nah, tapi ada di sini yang kisosnya tidak harus dibalas membunuh juga atau dibalas kisos juga, tapi dilihat dari kalau dia tidak sengaja. Contohnya misalkan dia lagi nyetir, kemudian tidak sengaja nabrak, bukan kemauan dia, nabrak seorang sehingga seorang yang ditabraknya itu meninggal dunia. Nah, ini nanti akan dilihat yang tadi itu ada pengampunan atau pemaafan tergantung bagaimana
kekeluargaan atau musyawarah dari keluarga korban dan pihak-pihak terkait kejadian tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi lihat dulu apakah kejadiannya itu atau peristiwa itu sengaja atau tidaknya. Nah, maka nanti akan kita lihat kalau dalam Islam memang kalau nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi dilihat dulu memang situasi apakah sengaja atau tidaknya dan bagaimana motif-motif dari kejadian tersebut. Ya, semoga tercerahkan sahabat kaum muslim. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Ustadz, jika Islam agama yang sempurna, kenapa masyarakat di dunia banyak yang tidak menerimanya? Ya, mohon pencerahan Ustadz. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Zulham untuk dua pembahasan yang kita bahas sama-sama, yaitu terkait yang pertama, terkait tangga tadi ya yang kurang mampu. Kemudian yang kedua tadi terkait hukum kisos. Nah ini pertanyaan yang ketiga, terkait agama kita, agama Islam rahmatan lil alamin. Ada apa? Nah seperti itu ya. Namun sebelum kita bahas, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja kita hubungi kembali Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang ketiga. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika Islam agama yang sempurna, kenapa masyarakat di dunia banyak yang tidak menerimanya? Ya, mohon pencerahan Ustadz. Kaum muslimin dalam muslimat pemirsa yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah, Islam memang agama yang sempurna. Allah yang menyempurnakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah yang menyempurnakannya. Maka oleh sebab itu, ya, Islam merupakan agama yang sempurna yang membawa kasih sayang dan juga membawa cinta kepada umat manusia. Dan Islam merupakan agama yang Allah ridhoi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Itulah Islam. Kan tapi kenapa ya masih banyak manusia ataupun masyarakat dunia yang menolak Islam? Bukanlah sesuatu yang aneh pada dasarnya. Karena kalau kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat lembut dan berdakwah dengan cara hikmah dan sopan santun, bijaksana. Meskipun demikian Abu Jahal yang mengetahui bagaimana kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada Abu Lahab yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kalau kita perhatikan kenapa orang menolak Islam, maka penyebabnya ada beberapa poin. Di antaranya adalah karena kesombongan. Seperti Abu Jahal yang sombong gak mau menerima kebenaran Islam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab juga seperti itu. Dan juga para pembesar Quraisy yang sombong mereka menerima kebenaran karena mereka menganggap bahwa ya Islam itu agamanya orang-orang yang lemah, pengikutnya orang-orang yang lemah. Mereka tidak mau menerimanya karena kesombongan. Ini pula yang terjadi kalau kita perhatikan ya sebagian orang yang membenci Islam karena sombong mengikuti kebenaran, mengikuti hawa nafsunya. Maka ini penyebab yang paling utama kenapa orang menolak ajaran Islam. Yang kedua di antara penyebabnya adalah karena ketidaktahuan, karena kejahilan mereka. Dan ini pula yang banyak terjadi. Sebagian mereka hanya mendengar isu-isu tentang keburuk atau hal-hal yang negatif tentang Islam. Bahkan fitnah bukan negatif, bahkan fitnah tentang Islam. Islam agama yang radikal dan semisalnya. Kalau seandainya mereka melihat bagaimana kelembutan Islam itu. Bagaimana ya kasih sayang Islam kepada umat manusia, pasti mereka akan mengikuti ajaran Islam.
Tapi karena termakan fitnah oleh orang-orang yang benci kepada Islam sehingga mereka menolak ajaran Islam. Mungkin inilah dua faktor utama kenapa manusia menolak ajaran Islam. Nah, kemudian kita, umat Islam ini, ya Allah beri kepada kita hidayah Islam tanpa kita minta. Dari lahir mungkin sebagian besar kita Allah berikan hidayah Islam. Maka kewajiban kita adalah bertahan dan istiqomah di atas agama ini. Allah sudah berpesan kepada kita dan sering kita mendengar khatib mengucapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali tetap dalam kondisi Islam. Tetap dalam kondisi Islam. Islam harus kita jaga, pegang teguh. Bagaimanapun kondisi kita, apapun keadaan kita, bahkan kalau nyawa kita melayang sekalipun untuk mempertahankan Islam, maka pertahankanlah Islam itu. Ini kewajiban kita yang telah Allah beri nikmat Islam kepada kita. Jangan sampai diperjualbelikan, apalagi sampai-sampai memperjualbelikan Islam karena makanan atau karena dunia. Itu hal yang sangat rugi yang akan dialami oleh orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah. Teman-teman memang tidak perlu diragukan lagi bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Nah, kesempurnaan ini yang mungkin memang membuat orang itu menjadi bertanya-tanya atau tidak percaya dan ketidakmungkinan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak menerima inilah orang-orang yang menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran ini bisa kita artikan itu sombong ya. Sombong karena mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka gitu kan. Misalnya di agama Islam, misal nih contoh ya, contoh di agama Islam itu untuk perempuan misalnya kan wajib menutup aurat. Nah, sementara orang-orang yang ngerasa lebih mementingkan penampilan atau ya ngerasa dengan looknya dia bisa lebih berkarir, lebih banyak, dia nggak mementingkan itu. Dia jadi menolak kebenaran bahwasanya perempuan itu harus menutup aurat. Nah itu tadi makanya banyak yang nggak menerima agama Islam. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Bentuk-bentuk kesombongan tadi yang dimana Islam sudah mengaturnya begitu baik, begitu bagus, begitu terjaga agar kehormatan perempuan itu bisa dijaga dengan baik. Namun karena adanya orang-orang yang menolak kebenaran tadi, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, ya sombong dia, sehingga ya dia mengikuti atau menuruti hawa nafsunya tadi. Semoga tercerahkan ya buat sahabat yang bertanya. Sahabat keluarga muslim, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706454 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.